Ada yang mau present nggak? Udah pertemuan 13 nih. Iya. Besok katanya kumpul tuh. Udah aku bilang dari kemarin. Fix ya, nggak ada yang presentasi ya. Oke, sebentar, sebentar. Tes, tes. Oke, baik. Karena nggak ada yang presentasi, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi nanti kalau nggak presentasi, UASnya kosong ya, karena UAS nanti nggak ada, UASnya presentasi. Baik, materi hari ini minggu ke-13 mengenai manajemen keuangan. Jadi di sebuah perusahaan apapun itu terkait dengan manajemen keuangan itu sangat penting ya, apapun konteksnya lah gitu. Nah, sehingga biasanya setelah semuanya ya
setelah menyusun ya, kemarin kan teman-teman tuh menyusun tuh bisnis model, bisnis kanvas, macam-macam ya, struktur organisasi dan seterusnya. Maka tibalah waktunya di manajemen keuangan. Oke. Lalu apa pentingnya manajemen keuangan? Dari referensi yang saya dapatkan bahwa manajemen keuangan itu adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Nah, di eh, presentasi teman-teman kemarin itu kan banyak ya yang mulai dari modalnya berapa, kemudian mau jual berapa, terus untungnya berapa, kemudian BEP-nya berapa, dan seterusnya itu nanti ada hitung-hitungannya. Nah, umumnya biasanya ini yang sering saya temui, kalau belum ada uangnya biasanya pertemanan itu masih lancar gitu. Tapi kalau sudah ada uangnya, nah ini biasanya mulai goyang nih. Kepentingannya mulai berbeda-beda. Nah, di minggu lalu saya menyampaikan mengenai legal. Nah, di dalam proses legal itu ada yang namanya persentase saham. Umumnya, nah, umumnya saham itu biasanya berupa uang atau deposit di awal. Misalkan saya sama Mas Fajar misalkan eh, ingin atau gabung di perusahaannya yang Mas Fajar dirikan kemarin, misalkan untuk pembuatan tas. Nah, kemudian eh, kita mau bikin sebuah perusahaan gitu. Nah, berapa persentase saham yang diinginkan? Misalkan 50-50 atau 70-30 atau skema-skema yang lain gitu. Misalkan kita 40-40 dan 20 nanti untuk siapa yang mau bergabung gitu ya. Nah, kemudian dalam bentuk persentase, kalau CV, PT itu ada minimum-minimum angka yang harus disepakati gitu. Saya lupa apakah nilainya, kan kalau ada perusahaan itu ada yang perusahaan kecil, ada yang perusahaan besar. Nah, itu kapitalnya beda-beda gitu. Umumnya memang harus setoran uang gitu. Tapi kalau nggak ada, ya biasanya cuman berita acara telah menyetor gitu aja. Nah, sehingga nanti di akhir itu nanti kalau sudah ada uangnya, supaya jelas, hitam di atas putihnya itu jelas bahwa misalkan kita dapat laba 1 M gitu. Nah, ini mulai pembagiannya jelas gitu ya. Kemudian dari ahli yang lain menyampaikan, para ahli menyampaikan dalam bukunya manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, bagaimana menggunakan dana, dan bagaimana mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh gitu ya. Jadi istilahnya dana yang kita punya itu mau untuk apa gitu. Dan bagaimana cara kita mengelola. Nah, ini mungkin teman-teman eh, yang baru akan merintis perlu tahu. Nanti kita bikin simulasi kecil-kecilan aja sehingga nanti tahu nih apa namanya,
berapa nilai omset, nilai penjualan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi bisa diukur. Tadi kalau eh, apa namanya, bisnisnya itu akan untung atau enggak, itu ada simulasinya nanti. Nah, di beberapa aspek keuangan yang harus dipertimbangkan, pertama adalah dalam studi kelayakan bisnis biasanya ini meliputi beberapa hal. Proyeksi pendapatan, kemudian biaya produksi, kemudian proyeksi arus kas, kemudian analisis break-even point, kemudian ada analisis rasio keuangan. Dari beberapa hal bisa disampaikan bahwa proyeksi pendapatan itu dalam studi kelayakan bisnis akan membantu untuk menentukan seberapa besar potensi pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis. Proyeksi pendapatan didasarkan pada analisis dan penjualan serta perhitungan potensi penjualan. Ini saya jelaskan dulu supaya nanti kita simulasinya ada gambaran. Kemudian ada yang namanya biaya produksi. Biaya produksi itu mencakup ya ada biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa gedung, listrik, air, dan biaya operasional lainnya. Nah, ini perlu dianalisis yang akan untuk mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau layanan. Terus kemudian ada proyeksi arus kas. Ini biasanya perhitungan keuangan yang memproyeksikan jumlah arus kas yang masuk dan keluar. Misalkan hari ini ada yang masuk, keluarnya berapa. Gitu. Misalkan ada pembelian 10, kemudian ada keluar untuk misalkan pengiriman, beli bensin, macam-macam itu arus kas. Nah, kemudian ada yang tidak kalah penting, yaitu analisis break-even point. Dalam BEP ini, perhitungan keuangan digunakan untuk mengetahui berapa banyak produk dan layanan yang harus dijual agar bisnis tidak mengalami kerugian. BEP dapat membantu menentukan harga yang tepat untuk produk dan layanan. Sebagai contoh, misalkan nanti ada investor masuk, biasanya yang ditanyakan BEP-nya berapa lama dalam konteks bulan atau tahun itu. Misalkan saya ada investor dengan dana 1 triliun. Saya mau menginvest tempatnya Mas Fajar dan Mas Doni. Itu kira-kira berapa BEP-nya? BEP itu dalam konteks bulan atau tahun ya. Kemudian ada analisis rasio keuangan. Ini digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan bisnis. Ini biasanya dilakukan oleh akuntan publik independen. Misalkan, eh, mungkin teman-teman nggak asing kalau misalkan di sebuah perusahaan itu ada akuntan publik independen di luar yang internal ya. Contoh yang paling mudah dipahami, yang mungkin biasanya kita tahu adalah eh, annual report dari sebuah perusahaan atau kalau kita biasanya mau main saham itu biasanya tahu tuh laporan keuangannya seperti apa. Itu terpublish jelas. Nah, sehingga kita mau masuk di skema saham itu, maka kita bisa lihat apakah perusahaan ini sehat atau enggak. Oke, saya mau ambil contoh Mas Fajar sama Mas Doni standby enggak ini? Hadir, Pak. Oke, saya mau contoh yang tempatnya jenengan ya, kita coba. Ntar lagi buka Excel. Lama ya. Ntar. Lama
lama betul. Oke, saya mau ambil contoh pakai Excel. Excel. Oke, mana zoomku ini? Tak share screen dulu. Oke, Mas Fajar, Mas Doni. Bagi Oke, di dalam kurang gede ya. Sebentar. Di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada yang namanya biaya tetap dan biaya tidak tetap. Di dalam perusahaan itu akan ada biaya oke, tetap, kemudian tidak tetap. Atau ini variabel cost. Tetap ini adalah fixed cost. Ya, ini kita ngitung sederhananya aja supaya teman-teman ada gambaran. Oke, sorry, kita mulai ya. Ini kemarin PT apa kemarin namanya Mas? dua sejahtera. Dua, dua sejahtera. Oke. Perusahaan tas. Oke, oke Mas. Konteks dari mana ya? HP-ku nggak ke bawah ya. Oke, oke. Kalau fixed cost biasanya berupa apa Mas? Ayo teman-teman mungkin bisa ngebantu di dalam perusahaan yang berupa fixed cost. Apanya nih, Pak? Itemnya. Hmm, Bayar gaji pegawai. Oke, SDM. Mas Doni dan Mas Fajar, pertanyaanku di dalam PT2 Sejahtera kemarin, itu kira-kira SDM-nya berapa ya, Mas? Kita belum bicara ideal ya, yang ada dulu. Mau rencana berapa? 10, Pak. Oh, 10. Oke. Produksinya tim produksi sama tim quality control ini yang Oh iya, siap, cukup. siap. Oke, anggaplah 10. Oke, kita bicara gaji berapa, Mas? Arep mbok gaji piro? Rong yuto? Sesuai UMR Jogja. Aja ya. Ya ada tingkatan Pak untuk apa namanya untuk bagian-bagian. Ya, biar enak ngitungnya ya, 2 juta. Oke. Oke. Eh monthly ya, kita bicara monthly. Monthly berarti paling enggak untuk SDM. Ini terlepas nanti ini real atau enggak, tapi kita harus mencoba menghitungnya. Oke. Selain SDM apalagi? Bentar ya. Tak ngambil HP bentar. Oke, saya kembali.
Ada yang tahu lagi yang berupa fixed cost? Biaya Ya, produksi. sewa Sewa, gedung. sewa tempat ada Untuk yang produksinya, Pak, Nanti modal. eh, produksi itu masuknya variable cost karena dia dalam konteks bulanannya berubah-ubah. Ini yang nilainya tetap dan jarang berubah. Fixed cost itu yang jarang berubah. Saya sewa tambahkan tempat kayaknya Pak. meja, kursi. Kira-kira dari 10 ini butuh meja semua enggak? Butuh Pak properti ya. Oke, kursi Iya no, keju no nek ngadeg. anggap aja 500 ribuan ya bro. Iya, Pak paket. Ya, anggaplah namanya kita simulasi kan sah-sah aja tuh. Biar tahu sebetulnya. Oke. Lima juta, oke. Oke. Mesin nggak pakai mesin ya? Mesin pakai no Pak Ngopo buat wong? ngepres. Anggaplah mesin ya, oke. Ya, Satu, pakai. anggaplah 10 juta. Kalau listrik Pak masuknya ke variabel apa tetap? Variabel, variabel Mas. Variabel. Oke. Udah ini aja dulu ya, oke. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 6. Dan seterusnya lagi. Oke, kita geser. Tidak tetap. Kita mulai, Mas. Perusahaan butuh internet nggak? Butuh, Pak. Butuh Pak. Listrik, biaya air. Air. Terus listrik. Rencana mau di rumah apa sewa tempat? Masih rumah sendiri. Oke, berarti nggak perlu masuk ke variable cost. Butuh Ya, iklan nggak? gimana Pak? Butuh iklan nggak? Wah, ada. Oke. Butuh telepon nggak? Telepon, telepon pakai handphone Pak. Oke. Sementara belum ada POIP. Oke. Terus apa lagi ya? Oke lah. Anggap sorry, bahan baku ya. Oke. Internet langsung nominal lah ya. Ya, 100. Wah, IndiHome ki. Oke. Monthly ya. Monthly. Air rencananya mau masuk ke listrik atau PDAM? Air listrik Pak. Oh iya, wes. Masih nganggo tanah, berarti dihapus. Ya, oke. Oke. Listrik piro? Kondeso listrik 200. Beyuh, mesinmu ra Oh, betung. oh iya, podo 600. 6. Luwih larang saka internet. Soalnya ono TV, ono kipas. Ya, iklan sebulan berapa? Juta. Wes, juta. Oke. Bahan baku untuk eh bahan baku gini ngitungnya. Eh untuk membuat gini dulu, untuk membuat satu tas itu kira-kira kalau di dalam rupiah berapa?
kalau hitungan bahan tuh meter ya katakanlah 15.000. Tapi untuk bikin tasnya bisa sekitar 250.000. dua, ya sekitar segitu Pak. Sekitar 20-an lembar kali 15 ya 300. Ya, 300.000. Oke, sorry. Oke, kalau kita hitung jumlah, oke, kalau di total, sebentar, ini berarti ditambah dengan ini. Oke, Mas, pertanyaanku, sampean mau jual harga tas itu berapa? Mas Fajar, Mas Doni mau jual tas harga berapa? Berapa kemarin Mas Doni? Harganya yang berubah-ubah itu. Harganya tuh masih digodok antara 300 sampai 700-an, di bawah 1 jutaan. Ayo nek bahan baku per bijine 300, mbok jual 300 ya nggak untung no. Oh, revisi. Ya kemarin ukurannya lebih kecil, nah ini ukuran lebih besar berarti di sekitar 2 jutaan sampai 1 jutaan. Mungkin terlalu mahal ya. Kita coba Yo, 800.000 aja gimana? ya 800. Umpama ini, umpama. Ya, umpama. Oke. 100% lebih nih. Ya, belum dikurangi lian-lian ya Pak. Oh enggak maksudku eh begini. Piye ya caranya? Maksudku aku lagi mencoba untuk berpikir supaya teman-teman mudah mencerna ya. Antaranya lebih enak mana? Beli bahan baku gelondongan, kemudian mendapatkan eh, harga, kalau atau dari tas itu langsung dapat harga bahan baku. Enak lebih beli gelondongan Pak, sisa bahannya banyak, bisa bikin tas banyak. Oke, anggaplah kita belanja bahan baku ini habis berapa? 3 juta. Oke, anggaplah 3 juta. Dalam 3 juta ini kita dapat berapa pieces tas? Bisa 20. Oke, anggaplah 20 ya. Oke. Misalkan ini gur misal. 20 tas. Ya, ini pelajaran hari ini rada mikir iki. Oke. Dari 35 juta monthly bahan, ini udah sum ya, oke. Jadi dari yang nilainya fixed cost dengan variable cost, intinya begini. Berapa jumlah tas yang harus saya jual per bulan supaya nilainya paling enggak bisa nutup ini. Oke. Kita mulakan dari harga total ini, kalau kita mau jual 800, berarti ini harus ada
Ini dibagi ini. Harus ada sekitar 43 tas. Gue nutup. Ya. Ya. Berarti rung untung, Pak. Nah, Collab, no. Lagi ngitung BEP-nya ngawur iki mau. Fajar. oke, anggaplah kita naikkan harganya 2 juta. 2 Tapi ada juta, yang Pak. beli nggak? Nah, Masuk tuh, Pak. kalau ini Udah baru sisa. masuk. Teman-teman mudah ngerti ya? Ya. Ya gitu caranya. Oke. Mas Abdullah, Mas Esa, Mbak Gista, Mas Nana, Mbak Novita, Mas Reza, Mas Hingge, Mas Wahyu, Mas Wendy. Ngerti ya maksudnya ini ya? Ngerti, Pak. Masya Allah, Pak. Jadi perusahaan tas PT Dua Sejahtera ini, itu dia kalau fixed cost terkait dengan dia pengennya ada SDM 10, meja dan mesin sebagainya ini, di monthly pertama, bulan pertama mereka mau produksi, itu 30 juta. Dan variabel tidak tetapnya kurang lebihnya sementara ini yang teridentifikasi. Nah, dalam prosesnya ini terkait bahan baku ini tadi itu beli gelondongan bahannya semua dibeli, anggaplah begitu ya. Kalau gorengan berarti kita misalnya mau beli bakwan berarti ada tepung terigu, ada tepung beras, ada sayurannya atau ada mie macam-macam lah semuanya gitu ya. Minyak dan sebagainya. Nah, ketemulah dalam bahan baku 3 juta ini, ketemulah tadi bisa 20 tas. Pertanyaannya, kan total dari fixed cost plus variable cost itu 35. Oke, 35 ini dari mana? 30 ditambah 51. Nah, pertanyaannya, kalau dijual dengan harga tadi itu pertama adalah 800.000, ya, saya ulangi ya, 800.000, seharusnya perusahaan Dua Sejahtera Mas Doni dan Mas Fajar ini harusnya butuh 43 tas. Sedangkan bahan baku tadi itu butuhnya jadinya 20 tas. Berarti kan nggak nutup. Oke. Kalau dijual 2 juta, misalnya per tasnya, maka yang tadinya itu 20 sekarang jadi anggaplah sini 18 ya, dibulatkan misalnya. Berarti dalam sebulan kan sisa 2 ya, sisa 2. Oke, berarti perusahaan ini hanya untung 4 juta. Untung 4 juta. Karena semuanya sudah dibayar kan, udah balik modal. Sampai sini hitungan ini paham nggak ya? Nah, ini hitungan agak ruwet. Tapi kalau yang hitungan agak gampang mungkin kita bisa representasi ke UMKM. UMKM itu misalkan apa kemarin tuh pecel lele Mas Reza sama Mas Soleh. SDM-nya kita ganti. Wah, ini agak banyak ini. Anggaplah SDM misalnya butuhnya berapa ya pecel lele itu ya? 4 cukup ya? 3 ya? Satu goreng nyiapin
1 nyuci, 1 minum. 3 lah ya. Oke. Mejanya 5, kursi 5, nggak pakai mesin. Oke. Terus nggak butuh internet, butuh listrik, nggak butuh nggak butuh lah iklan lah. Bahan baku dalam sebulan nyampe ya 3 juta ya. Oke. Oke. Jadi sebulan 14 juta. Oke. Pertanyaan nih, Mas Reza, Mas Soleh gabung nggak ini? Halo, Pak. Rencana pecel lelemu mau dijual berapa? Kalau tanpa nasi mungkin di kisaran harga 13 ribuan, Pak. Kalau pakai nasi under 17 lah, Pak. Oke, kita ambil gampangnya 20.000 ya. Oke, ini Mas Reja, saya umpamakan dalam ini monthly ya, dalam sebulan misalnya. Tapi mungkin kalau umumnya biasanya harian ya, kalau untuk tenaga-tenaga itu ya 20.000 gitu ya. Tapi ini kita coba hitung bulanan. Nah ini skema-skema itu monggo aja, artinya apakah dia modelnya kayak kuli gitu ya, kuli itu kan dibayar harian atau borongan atau bulanan, monggo aja. Ini skema bulanannya. Dalam konteks bulan itu, jadi untuk SDM-nya, kemudian meja 5, kursi 5, dan sebagainya, itu kemudian nanti ada hitungan. Itu nanti kan ini tadi mesin kan di awal. Bulan berikutnya kan nggak beli mesin. Ini bisa berkurang. Ini saya contohkan lagi case yang kedua. Oke. 11 juta, total ini 36, 14, 20 ribu. Berarti dalam satu bulan, itu Mas Reja sama Mas Soleh harus menjual 730 porsi. Kalau dihitung 30 hari, berarti per hari berapa ya? Dibagi 30. Oke, anggaplah ini tinggal 25 porsi ya. Nah, Mas Reza sama Mas Soleh, berarti paling enggak dalam satu hari, teman-teman harus menjual 25 porsi pecel lele. Oke? Ya. Sanggup nggak? Biasanya sih lebih ya kalau pecel lele ya. Halo. Ini anggaplah 20.000 ya. Nah, bulan berikutnya kan meja kursi nggak perlu lagi karena udah beli. Ya, jadi ini bisa hilang. Oke. Jadi di sini sudah ada selisih nih. Bulan berikutnya selisihnya cukup menarik ini 25 kurangi 16 berapa ya? 5 9 ya. Berarti sudah untung. Berarti bulan berikutnya berapa tuh? 20 kali 9. 180.000. Kalau konsisten ya. Nah, sampai sini mudah nggak ya? Mas Reza, Mas Soleh. Sedikit mudeng sih, Pak. Oke, kita kembalikan lagi ke masalah tas tadi itu. Kita rubah, kita rubah, kita rubah. Oke. Nah,
Kembali Mas Doni sama Mas Fajar. Oke, masuk case yang berikutnya. Ini kan bulan pertama. Berarti bulan berikutnya, kalau targetnya itu tadi itu ada sisa ya. Nah, sekarang kan berarti kan meja udah nggak perlu lagi tuh Mas. Mesin juga nggak perlu lagi kan. Ya. Ini bisa hilang. Deng. Oke. Yang tadinya itu targetnya adalah 20 dan sekarang tinggal 12. Berarti ada sisa 8. Berarti bulan berikutnya sampean sudah untung 16 juta. Paham ya? Nah, mungkin ya, di variabel cost-nya ini masuklah maintenance. Ini hitungan sederhana. Ngono ya. Mudeng? Teman-teman mudeng nggak nih? Ini hitungan sederhana ini, begini nih. Jadi kalau kita umpamakan di perusahaan internet, ya teman-teman beli gelondongan, bandwidth, sekian giga, terus misalkan 1 giganya 20 juta. Nah, gimana caranya bandwidth itu habis dan dijual berapa per meganya? Itu kira-kira begitu. Nah, nanti sudah dapat, kemudian berapakah jumlah SDM dan sebagainya untuk beli misalkan routernya, ya minimal dulu lah, nggak usah langsung yang wah gitu. Baru nanti dari keuntungan itu barulah untuk apa namanya hmm, pengembangan itu ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Clear? Saya bawa contoh yang agak keras. Oke, misalkan ini kita mau misalkan jualan UCTV. bukan judul aja ini. Judul aja. Ini Oh, Netflix. bukan Netflix. Ini saya mau jualan oven cloud ya, cloud server. Anggaplah begitu ya. Saya mau jualan cloud ini untuk eh, apa menyaingi eh, terlepas ini masalah bisnis. Apakah ini make sense atau enggak gitu ya. Artinya musuhnya kan Google Storage, kemudian Apple Storage, macam-macam ya, ataupun yang lain, storage yang lain, Terabox dan lain-lain. Ini kalau misalkan saya mau jualan cloud ke mahasiswa, itu ya. Nah, fixed cost atau barang tetap yang saya beli, misalkan pertama adalah server, storage, firewall, dan lain-lain, perangkat keras. Anggaplah saya mau beli 500 juta. Oke. Kemudian saya butuh meja, kursi, lemari, ATK, dan lain-lain. Ya. Terus PC, laptop, dan seterusnya. Maka fixed cost-nya adalah 560 juta. Oke. Variable cost-nya saya misalkan internet, iklan, event festival, merchant, gaji, listrik, telepon, sewa tempat, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, totalnya adalah 500 juga. Jadi total fixed cost plus variable cost kurang lebihnya 1 miliar. Oke. Terus
Caranya adalah dengan subscribe mereka atau berlangganan dengan biaya Rp5.000. Oke. Terus kemudian target penjualan atau harga jualnya, ini harga produksinya, harga jualnya, saya mengumpamakan Rp10.000. Oke, jadi total per bulan itu 50 juta. Jadi targetnya adalah 10.000 orang. Misalnya nantinya misalkan mahasiswa TTS. Pertanyaan saya kalau 10.000 per bulan untuk storage misalnya unlimited itu mahal nggak? Harusnya enggak kan ya? Oke. Nah, maka asumsi saya karena ini 50 juta, maka dalam setahun gitu ya, itu saya belum BEP karena nominalnya ada 560 dengan 550, anggaplah 1 M sekian. Di tahun pertama saya mendapatkan omset 600. Jadi saya masih rugi 400. Gitu ya. Nah, kemudian di tahun berikutnya, nah ini kita mulai berhitung lagi gitu. Nah, ini kayak misalkan ini nanti kita kurangi, misalkan ATK meja kursi udah nggak beli, ya udah punya. Artinya beberapa kategori, misalkan ini event festival kita nggak usah ikut lah misalnya. Ini contoh ya, ini contoh. Server storage dan sebagainya bulan kedua saya apa nggak ikut, ini nggak ikut, ini nggak ikut karena udah hilang. Oke. Terus ini yang paling gede lah, misalkan event festival ini nggak ikut. Nah, kita lihat kalau hitungannya adalah dalam konteks 1 tahun berikutnya, itu totalnya saya cuma 300 juta operasional. Kemudian saya di tahun berikutnya ada 600 juta. Jadi kalau hitungan pasnya berarti 6 tambah 6 berarti 1,2. Terus kemudian ini 1, berapa tadi? 1,2 ditambah 1 ditambah 300 1,3. Berarti di tahun kedua saya masih belum. Berarti 24 bulan saya masih belum. Udah nggak ya? Ini kan saya ulangi ya. Ini kan konteksnya kita 1 tahun. Oke. Dalam ini tak delete sih. Tak warnain beda dulu ya. Biar enggak ini. Biar enggak ke distract, oke. Tahun pertama produksi itu saya butuh dana sekitar ini. Oke. Pendapatan tahun pertama saya itu ini. Oke. Sehingga di tahun pertama saya masih rugi. Jadi belum BEP, istilahnya begitu. Masih rugi 500. Oke. Di tahun kedua, ini dari mana tadi? Sorry. Biar nggak hilang ya. 560 itu 23 itu 23. Sorry, ditambah 558 333 333.
Oke. Nah, tahun kedua, berarti ini 12 bulan ya. Oke. Kemudian di tahun kedua, 24 bulan. Tahun kedua, kita lihat. Di tahun kedua, ini kan saya nggak perlu lagi nih. Ya, karena tadi di tahun pertama saya sudah beli. Oke, di tahun kedua saya nggak perlu event. Anggaplah saya sudah dikenal orang. Berarti biaya produksi yang kedua itu nilainya 308. Tuh 23, tuh 23. Oke. Oke, ini. Oh, kok nggak ada ininya. Oke. Terus saya tambahkan ini. Karena kemarin masih punya kerugian. Oke. Ini 600 juta lagi. Harapannya sih pengennya nambah ya. Kita buat tetap aja. Oke. Di bulan ini berarti ini sisanya berarti ini dikurangi ini 200. Oke. 200 ini saya kurangi 50 juta. Berarti 4,5 bulan. Anggaplah 5 bulan. Berarti BEP saya itu sekitar 24 ditambah dengan anggaplah 5 bulan itu. Jadi 29 bulan baru BEP. Oke? Ada pertanyaan nggak ini? Abot iki hitungannya. Ini kalau saya mau jualan cloud ya, anggaplah begitu. Ada pertanyaan nggak? Ayo. Mudeng. Saya kembali ke hitungan ini. Ayo. Ini ilustrasi-ilustrasi ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Oke, ada pertanyaan dalam perhitungan ini? Oke, kalau nggak ada, sedikit saya lanjut materinya. Kok malah tak mute? Oke, kembali ke laptop dan teori. Jadi walaupun ini pertemanan ataupun keluarga, harapan saya teman-teman ketika memulai bisnis, bukan masalah nggak respect, bukan masalah nggak percaya, harapan saya tetap harus ada hitam di atas putih. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau sudah untung, nah ini repot urusan. Itu biasanya saling sikut ini nanti yang A lah, yang B, yang C lah, yang D dan seterusnya. Oke, tadi ya proyeksi pendapatan sudah. Berarti kalau di tas berarti dalam sebulan tadi paling enggak dengan harga 2 juta gitu. Tapi kalau enggak 2 juta ya berarti berarti biaya produksi ini 6 juta ya, 6 juta. Begitu juga dengan pecel lele yang punyanya Mas apa namanya? Mas Soleh sama Mas Reja. Nah, kalau di software beda lagi nih kasusnya.
Aduh. Kalau mau hitung-hitungan bill rate ya susah lah. Kita coba tanya dulu deh. Ini mumpung ada Mas Wendy masih gabung ya? Mas Wendy, Mbak Krista. Wah, nggak ada yang jawab. Oke. Nggak usah kasih contoh berarti ya. Lanjut. Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan pendekatannya sebagai berikut. Tadi ya, ada yang namanya payback period atau PP. Payback period, periode pengembalian modal. Jadi hampir mirip dengan BEP tadi. Kemudian metode sederhananya dalam analisis investasi yang menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu investasi untuk menghasilkan arus kas yang cukup besar dan mengembalikan modal yang diinvestasikan. Nah, kemudian dalam perjalanannya perusahaan dua sejahtera ini tadi, tas ataupun pecel lele ataupun yang lain-lain, kemudian mendapatkan sebuah investor, ya naik kelas lah. Kemudian mendapatkan nilai investasi 1 triliun. Kira-kira mau dibuat apa, Mas Doni, Mas Fajar? Nilai 1 triliun itu. Atau Mas Reza, Mas Soleh, kalau mendapatkan pendanaan 1T, kira-kira mau dibuat apa usahanya? Bikin kontrakan Pak yang banyak. Nah, ini udah bisnis model yang berbeda. Yang di dalam tasnya itu tadi sama pecel lele. Kalau lele mending buat ternaknya nggak sih Pak? Kayak kolam apa besarin kolamnya dia tuh bisa. Bisa. Terus apa lagi? Tadi software gimana Pak jadinya Pak? Wah, orang kamu dipanggil nggak jawab kok. Tak lewatin dulu lah, ini dulu. Ya udah. Mana ini, Mas Doni? Kalau 1T pengembangan di pengolahan bahan, Pak. Jadi Bikin di bahan ke baku bahan sendiri. dasar, Bikin bahan bahan dasar baku sendiri. ya bahan dasar kita lebih bisa kalau bisa produksi sendiri dengan punya lahan sendiri. Oke. Jadi artinya ya harus beli lahan gitu, Pak. Ya, pertanyaan berikutnya kan, oke, dalam bayangannya kan ketika saya per bulan itu eh, apa ya? Tadi kalau di sebelumnya itu kan ada yang namanya proyeksi pendapatan ya. Nah, di dalam payback period ini kan gini, ini kulit-kulitnya aja ya, karena saya bukan orang akuntansi, bukan orang keuangan murni, tapi kita harus, orang IT harus tahu. Kalau suatu saat kita jadi leader, kita jadi bos, siapa tahu kan, kita harus melek juga soal keuangan. Nah, ketika tadi 1T, ada yang bikin kolam, ada yang kemudian membuka lahan baru dengan sebagainya. Kan pertanyaannya jadi ketika berapa payback period atau periode pengembalian modal nih? Berapa lama? Nah, sampean harus punya hitungan nih, Mas. Sampean bahan baku itu tadi kan pertama jelas beli tanah. Beli tanah mungkin oke lah. Nggak nyampe berbulan-bulan ya, anggaplah 2 bulan selesai. Sekarang masa tanam dihitung, Mas. Begitu juga dengan 1T tadi. Mungkin juga beli lahan juga, kemudian bikin kolam, kemudian masa ternaknya, kemudian sampai dijual.
Nah, begitu juga dengan tas tadi, sampai dijual. Nah, kira-kira dalam sebulan dan kita punya proyeksi penjualan, itu kita harus ngitung tuh, Mas. Kalau 1T kebanyakan ya. Tapi mau diamini dulu nggak? Saya coba hitungkan. Nah, ini matematika lagi. Semua kan matematika pada waktunya. Oke, 1 miliar aja dah. Tapi ini Jogja udah dapat ya 1 miliar ya. Tuh, Excel rewel, Excel rewel. Oke, 1 miliar. Penjualan tas 2 juta. Berarti, berarti kalau dipisiskan itu sampean butuh 500 pieces tas untuk hanya mengembalikan modal. Oke. Bisa. Kalau per hari misalkan cuman 20 gitu ya. Berarti sampean butuh 25 bulan. Bener nggak ya, Mas? Ngono nggak sih ngitungnya? Ini bahan baku 3 juta, 20 tas per bulan. Berarti kan bahan baku ini, berarti kan jumlah tasnya tentunya akan naik kan, Mas? Nggak mungkin kan? Karena keterbatasan bahan baku toh. Kalau kita buat jadi biasanya yang produksi cuma 20, ternyata sekarang jadi 100. Weh, berarti cuma 5 bulan balik modal lah, men. Bener nggak sih ngitungnya? Bener, Pak. 5 bulan, coy. Itu baru pengambilan modal. Ya, ya. Tapi kan habis itu sampean punya investasi. Tanah jadi milik sampean. Ya, Bahan, kelebihannya itu ya. iya, bahan baku udah jadi sampean. Kalau kalau ini kita ganti dibagi 20.000 pecel lele ya. 1, 2, Men Pak warungnya iso oke. berarti itu membutuhkan 50.000 piring. Sehari tadi kalau 11 juta tadi berapa piring ya? 25 piring ya. Kalau dalam bulan berarti kalau ini dibagi 25 piring, wow, berarti sebulan harus 2.000 piring. Ini kalau dibagi 30, berarti sehari harus 67 piring. Wah, ngitung duitnya uang. Oke lah. Wah lah, 271 T. Gak iso. Bukannya nggak mau nerima, Mas. Nggak bisa mulanginya. Lanjut ya, payback period. Tadi udah. Oke, terus average rate of return. Ada istilah ARR. Yaitu adalah metode pengukuran kinerja investasi yang menghitung rata-rata persentase pengambilan investasi dalam periode waktu tertentu.
Metode ini menghitung rata-rata arus kas. Ya tadi itu karena apa namanya yang tadi itu saya hitung, misalkan per bulan berapa, terus kita harus jual berapa, nah itu arus kas tuh. Jadi modal plus keluar harian itu arus kas. Tadi di Excel yang satunya yang saya tutup tadi ada apa namanya untuk menghasilkan net present value. Coba teman-teman cari aja template break even point itu nanti ada. Caranya ada. Nah, kemudian ada yang namanya internal rate of return (IRR). Ini metode pengukuran kinerja investasi untuk menghitung tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh investasi dengan menghitung faktor waktu, nilai uang, kemudian diskon juga membuat nilai IRR sekarang arus kasnya investasi sama dengan biaya investasi awal dan sebagainya lah. Intinya istilah-istilah ini punyanya keuangan lah. Nah, kalau mau dicari itu nanti ada yang kayak punya saya itu namanya adalah break even point. Cara menghitung break even point. Cari aja di Google. Saya coba share. Atau di YouTube banyak kok ini. Rumus-rumus. Video juga ada. Di Google, di YouTube juga banyak ini. YouTube. Cara menghitung break even point analisa dan contoh kasus. Nah, ini banyak ya, silakan nanti belajar. Saya cari kulit-kulitnya aja, istilah-istilahnya tadi. Ini ada total biaya tetap sekian, variabel sekian, dibagi penjualan, harga jual berapa, jadi harus berapa unit. Ya. Oke. Oke. Tadi itu ya, break even point adalah titik penting dalam analisis bisnis karena memberikan informasi tentang jumlah minimum produk atau layanan yang harus dijual agar bisnis tidak mengalami kerugian. Nah, memang apa namanya di dalam dunia bisnis tim sales atau tim marketing itu sangat penting untuk mendobrak nilai yang ada karena itu nanti apa namanya terkait dengan aspek-aspek yang ada. Nah, mungkin di tahun-tahun yang akan mendatang dengan adanya teknologi dan plannernya itu bisa jadi sekarang kan kalau teman-teman lihat di media sosial tentang teknologi artificial intelligence begitu ya. Sekarang bikin misalkan tema mengenai jualan tas. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Kemudian mungkin yang tidak punya talent bisa pakai video atau mungkin voice over macam-macam itu bisa dilakukan. Nah, sehingga itu juga bisa memperpendek ya atau memperkecil sektor keuangan juga. Nah, ini ruwet ini istilahnya kalau. Nah, sumber dana. Sumber dana itu bisa dari dua aspek. Pertama adalah modal asing, pinjaman, atau modal sendiri. Nah,
Pinjaman biasanya kalau kita misalkan ke bank atau ke BMT, itu misalkan kita pinjam mau dibayar berapa per bulan, maka ketemu sekian tahun. Atau pinjam di koperasi dan lain-lain. Ya. Kalau modal sendiri, itu biasanya dari setoran. Setoran itu yang tadi saya sampaikan di depan. Misalkan PT Dua Sejahtera, kita mau pakai sistem 50-50 misalkan. Oke, dalam 1 bulan kita butuh 25 juta. Oke, berarti terkait dengan setoran, misalkan kita butuh jalan, masing-masing kita setor 50 juta. Ya boleh aja gitu. Ketika misalkan saya 50, Mas Doni 25, Mas Fajar 25, boleh. Atau disiasati misalkan Mas Doni 30, Mas Fajar 20. Atau dibalik, misalkan Mas Fajarnya 40, Mas Doni 10. Nah, nanti tinggal masalah penjualan. Penjualan, kalau sudah laku dan sebagainya, maka misalkan laku 500 juta. Nah, berarti yang dibagi, berarti 250 juta, setengahnya ke saya, kemudian 250 jutanya dibagi lagi. Misalkan kalau 25%, kalau 50%, 50% ya berarti 250 dibagi 2. Kalau ada 70-30 ya 70% dari 250 juta. Kira-kira begitu ya. Kemudian dari cadangan laba. Cadangan laba ini ketika misalkan kita sepakati tadi dari 500 juta keuntungan, oke, kita nggak usah bagi semua, kita untuk pengembangan, buka cabang baru misalkan. Nah, yang bisa kita saving saat ini misalkan yang kita bisa bagikan 100 juta, yang 400 jutanya untuk pengembangan. Nah, yang dari 100 juta, tadi itu kaitannya sama pemegangan saham gitu ya. Misalkan 100 juta, kita bagi, misalkan saya tadi 50%, berarti 50 juta, 50 jutanya silahkan dibagi antara Mas Doni dan Mas Fajar gitu ya. Atau laba yang belum dibagi. Kira-kira begitu. Oke. Di akhir saya sampaikan bahwa menurut pakar keuangan gitu fungsi manajemen meliputi sebagai berikut. Pertama, perencanaan keuangan. Jadi setelah teman-teman membuat bisnis proses, bisnis model, ABCD sampai dengan Z begitu, pada akhirnya kita memulai dari aspek perencanaan keuangan. Gimana nih keuangannya gitu. Kita harus ngobrol di depan supaya nggak berantem di belakang, disepakati. Nah, kalau sudah perencanaan keuangan, pada akhirnya kita butuh modal misalkan 100 juta. Oke. Nah, penganggarannya keuangannya dari mana gitu. Nah, kalau sudah dibagi porsinya, tentunya akan mengusahakan sendiri-sendiri ya, terlepas dari dari tabungannya teman-teman atau pinjam atau masing-masing dan lain-lain, ini perlu dianggarkan. Setelah itu maka dikelola keuangannya. Oke, ini gajian pertama, ini untuk beli ABC, meja, kursi. Oke, ini untuk iklan macam-macam, itu pengelolaannya harus jelas. Kemudian pencarian keuangan itu ini salah nih, pencairan gitu ya. Nah, kalau udah cair, kemudian penyimpanannya di mana? Kalau di bank, oke, pengendalian keuangannya gimana? Apakah kita mau bikin rekening bersama gitu, di mana uang tidak bisa cair kalau belum ada tanda tangan dari kedua belah pihak atau ketiga belah pihak gitu ya. Jadi misalkan untuk mencairkan dana sekitar misalkan anggaplah bulan ini kita mengeluarkan 30 juta, ya udah kita bertiga sama-sama tanda tangan. Begitu juga misalkan nanti ada penarikan. Nah, ini secara pengendalian keuangan, terus kemudian kita bagaimana cara pemeriksaan keuangan dan pelaporan keuangan tersebut. Jadi memang inti dari kesemuanya adalah
di manajemen keuangan supaya nggak bocor. Kira-kira ngono. Nah, dari pengalaman yang sudah-sudah kan berarti kita ada yang bocor tuh. Bikin remuk kalau udah bocor. Ada. Terima kasih. Materi selesai. Ada pertanyaan nggak? Sama izin Pak, Silakan. buat presentasinya terakhir minggu ini apa minggu depan Pak? Ya, kita itu berarti 2 kali pertemuan lagi ya. Karena Ini pertemuan terakhir itu pertemuan 16, perkiraan tanggal 22, kalau nggak salah. iya. Saya satu kelompok sama Novitannya belum hadir kayaknya. Tadi ada, Iya. sebentar. Mana ya? UAS tanggal 22 Juli. Yang belum disegerakan. Kita masih ada 2 pertemuan lagi. Kalau nggak presentasi, UASnya kosong. Ya, harus kompak lah. Mau bikin Pak. usaha belum kompak. Mas Abdullah belum, Mas Ridwan belum. Siapa mana yang belum ya? Kayaknya tinggal itu deh. Kalau Mas Wahyu. Ini iya. Hah? buat temanya harus sesuai sama UTS apa enggak Pak? Ya yang kalian tulis di UTS itulah. Oke, siap. Siap. Ya udah. Ya, kalau sampai present sendiri nanti Mbak Novitanya nggak dapat nilai, kasihan. Di komit Iya aja. Pak. Mas Ridwan mau kapan Mas Ridwan? Sama Mas Abdullah itu lu. Garap bareng. Nanti wong iki. Ja, Abdullah di mana, Ja? Ada Pak, insya Allah Pak, minggu depan Pak. Iyalah, orang tinggal present, teman-temannya present ya begitu-begitu aja kok. Oke ya. Jadi kita kurang ini Mei, saya tak lihat tanggal lagi. Ini Juli kan ya, Juli. Ini tanggal 3. 3 berarti nanti tanggal 10 sama tanggal 17. 24-nya kita libur karena UAS dan sudah melaksanakan UAS, pengganti UAS yaitu presentasi. Gitu ya. Skripsinya bagaimana? Sudah pada submit? Kurang apa? Ayo buruan digarap. Skripsi, buruan disubmit. Udah ya, itu dulu tema hari ini manajemen keuangan. Agak matematika yang tapi ya nggak apa-apa lah. Supaya teman-teman paham. Nah, software gimana, mau dijelasin nggak? Nah, orangnya nggak ada, nggak bales. Berarti nggak jadi.
Oke, terima kasih ya untuk malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Nah, ya yang turu jar, gendang sapmin jar. Kayak nang harapan nih, Pak. Alah, oke, izin live ya. Terima kasih. Wih, gendang di sapmin jar. Nah, iku anu Pak, kemarin itu yo aku bingung Pak, langsung tiba-tiba rung ono revisi ra di komen-komen juk-juk, langsung kalau udah siap langsung daftar aja yo. Mak, jreng ngono ya kaget toh Pak. Siapa pembimbingmu? Pak Ibnu. Oh, Pak Ibnu. Ya suruh ada apa kek dicek apanya kek, masa nggak dicek. Nanti kalau di Sidang sampai Agung direvisi Thomas. Mbak Gista kemarin tak revisi. Tapi untung nggak banyak. Iya. Pak, jadi besoknya bar seminar kuwi kan ya Pak, kemungkinan ada beberapa revisi ya, entah mungkin banyak apa sedikit ya Pak. Oh iya, tujuannya kan nanti untuk menyempurnakan pas waktu hari H supaya nggak apa namanya, kalaupun tetap ada itu minor gitu loh. Paling dikit-dikit kan biasanya, entah typo, entah mungkin pustakanya atau mungkin apa gitu. Nah, kalau yang based on paper kan, kalau kalau metode sudah ada reviewernya. Nah, kalau yang based on skripsi kan nanti paling pertanyaannya ya seputar-seputar itu, metodenya pakai apa, cara ngujinya gimana. Itu aja. Nanti kalau ada yang salah ya ini dibenerin. Ngono-ngono, Mas Bro. Siapa aku ini anu Pak rencana pas ya apa njaluk tolong Pak Ibnu tak kan cross check neh. Rati valisi rati telepon oke, terus nyuwun tolong sampean neng kok wah tak nunggu Pak Ibnu sik. Nunggu kok wis langsung konek siap langsung daftar ngono kuwi Pak. Ya kalau ketemu pengujinya yang nggak teliti ya mungkin fine-fine aja ya. Tapi nek ketemu aku paling ya lumayan teliti dikit lah. Supaya skripsinya teman-teman tuh bagus. Tujuannya kan itu. Karena kan nanti kalau dipublish di e-library gitu kan, diakses oleh orang-orang di luar sana, gitu kan, biar, wih, keren, gitu. Yang belum bimbingan segera, waktunya udah mulai mepet. Oke, siap Pak. Ya wes, gitu ya. Mohon izin pamit. Ya Pak, makasih. Assalamualaikum. Makasih ya Pak. Waalaikumsalam. Hmm.